Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Orang tua pelaku acungkan golok ke polisi saat anaknya akan ditangkap. Lagi asyik bermain game di warnet, pengedar sabu-sabu ditangkap. Petugas gabungan geledah ruang tahanan Lapas Pariaman. Elok-elok lah lain, Mak. Ya buka pintu luar tu, ha. Sejumlah polisi dari tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung mendatangi sebuah rumah di daerah Suranti, pesisir selatan, untuk menangkap pencuri besi dan tembaga. Iwan, pemuda lajang yang berusia 30 tahun, bersembunyi di rumah orang tuanya. Sang ibu yang mengetahui kedatangan polisi malah menutup pintu dan memalangnya dari dalam rumah. Polisi butuh waktu lama untuk membujuk sang ibu agar membukakan pintu. Namun ibu Iwan bersikukuh dengan sikapnya yang tak mau membuka pintu. Kesabaran polisi pun habis setelah bernegosiasi lebih dari 1 jam tanpa ada titik temu. Pintu kayu yang menjadi penghalang didobrak polisi dan Iwan pun diketahui berada di belakang ibunya. Sang ibu yang kaget justru mengancam polisi dengan golok. Kesabaran polisi pun kembali diuji. Setelah bernegosiasi, Iwan berhasil ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Bungus Telukabung. Ibu Iwan juga dibawa serta dengan tuduhan mengancam polisi dengan senjata tajam. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan seorang residivis kasus pencurian yang telah 3 kali beraksi di wilayah Bungus Telukabung dengan menyasar tempat pengepul barang bekas dan menggasak sejumlah besi dan tembaga. 3 orang ini telah melarikan diri selama lebih kurang 2 bulan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kita dapat keberadaannya di daerah pesisir selatan. Sampai di sana kami menemui perlawanan dari pihak keluarga, di mana pihak keluarga tidak kooperatif melindungi keluarganya, sehingganya kami melakukan tindakan tegas. Dan kami juga mengamankan orang tuanya yang memakai golok, kebetulan menghadang kami. Mirisnya, pelaku mencuri dengan 2 rekannya hanya untuk membeli narkoba. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Bungus Telukabung, sedangkan 2 rekannya yang masih buron sedang dalam pengejaran polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Banyak lah, Mak. Residivis yang ketiga ya, warga ya. Lagi asyik bermain game di warnet, seorang pengedar sabu-sabu diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di kawasan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang pada Selasa malam. Anto hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi. Ketika digeledah, polisi tidak menemukan barang bukti di tubuhnya. Petugas pun menginterogasinya. Dari pengakuan tersangka, ternyata masih ada sisa paket sabu-sabu yang disimpan di luar warnet. 1 paket sedang sabu disita polisi. Tersangka mengakui bahwa paket itu miliknya dan belum sempat dijual. Anto mengaku mendapatkan barang itu dengan cara dipesan kepada rekannya, dan pesanan Anto diantar dengan cara dibuang di lokasi yang sudah ditentukannya. Awalnya kita amankan tersangka di sebuah warnet, sedang main warnet. Kita temukan 1 paket narkotika jenis sabu. Diduga pengedar karena kita dapat informasi bahwasannya sering terjadi transaksi di warnet tersebut. Masih kita kembangkan dari mana asal barang tersangka ini dapat. Setelah berhasil menemukan barang bukti, tersangka langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna dilakukan pemeriksaan
dan pengembangan kasus lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan petugas lapas yang dibantu tentara dan polisi menggeledah para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman pada Rabu siang. Ruang tahanan yang sudah kelebihan kapasitas ini diperiksa secara bergantian. Sedangkan narapidananya diperiksa satu persatu guna mencari barang-barang yang dilarang. Sedangkan seluruh ruangan tahanan tak luput dari pemeriksaan jika ada narkoba atau barang terlarang lainnya yang disimpan di lemari. Selain pemeriksaan ruangan dan badan, juga dilakukan pemeriksaan urin para napi yang berjumlah 565 orang. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas hanya menemukan barang-barang olahan narapidana menjadi benda tajam serta kabel listrik yang semuanya dianggap tidak membahayakan. Hasil penggeledahan yang kita dapatkan ini barang-barang yang sifatnya bisa potensi juga untuk dampak ke keamanan, tapi tidak terlalu prinsip. Yang kita antisipasi justru yang lebih besar kalau seandainya di dalamnya ada senjata tajam maupun senjata-senjata yang sifatnya itu untuk menimbulkan gangguan keamanan, kemudian narkoba ini alhamdulillah nggak ada. Razia semacam ini akan rutin digelar oleh Kalapas untuk mengantisipasi peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam, serta benda-benda tajam yang membahayakan petugas maupun narapidana lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pasca penyegelan SMP Negeri 2 Batu Sangkar dan SD Negeri 2 Pulau Baringin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satpol PP Tanah Datar melakukan upaya pendekatan bersama pihak pemilik lahan sekolah tersebut. Pembicaraan yang dilakukan mengalami jalan buntu. Tidak ada kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut. Akhirnya Pemkab mengambil tindakan sepihak, melepas paksa segel dan mencopot spanduk yang bertuliskan lahan ditutup sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada perlawanan dari pemilik lahan, namun mereka mengultimatum tidak akan mengizinkan proses belajar mengajar sampai Bupati atau Ketua DPRD Tanah Datar datang untuk membicarakan permasalahan tersebut hingga tercapai kesepakatan. Tapi yang hak saya, tanah saya tidak boleh dia sertifikatkan. Itu saja yang saya minta. Lain dari itu saya nggak pernah meminta apa-apa. Jadi kalau belum selesai hari ini, besok anak-anak belum bisa sekolah ya Bu? Tidak ada kegiatan pembelajaran. Sampai beliau datang menemui saya. Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar, In Henry Abbas, berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dan akan bernegosiasi agar anak-anak tetap belajar di sekolah masing-masing. Tadi masih pihak yang mengklaim masih melarang untuk melaksanakan kegiatan PBM besok. Itu kita akan cari juga solusinya supaya semaksimal mungkin bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar. Ya kita tengoklah besok bagaimana perkembangannya. Karena penyegelan 2 sekolah itu, ratusan murid dan pelajar dipindahkan sementara belajar ke gedung perpustakaan daerah dengan kondisi seadanya. Dan sebagian lainnya dipulangkan karena keterbatasan tempat proses belajar mengajar. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.